the night is dark and cold, and my heart feels weak and worn, I will lift my eyes to you. Pertama kali mari kita lihat apakah sebetulnya yang dimaksud etika ya. Bahwa etika itu adalah asal katanya ya. Etika dari bahasa Yunani kuno, ethos, yang berarti watak, kebiasaan atau adat istiadat, yaitu merupakan cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari nilai, norma, dan prinsip. Jadi menjadi pedoman bagi perilaku manusia dalam kehidupan individu maupun sosial. Secara sederhana, etika membahas apa yang seharusnya dilakukan, baik atau buruk, benar atau salah dalam berbagai situasi kehidupan. Ini kalau menyangkut etika. Berikutnya adalah ciri-ciri etika. Jadi ciri-ciri etika ada beberapa, yaitu normatif, rasional, reflektif ya, universal ya. Baik, kita lihat normatif itu artinya punya norma, punya semacam nilai tertinggi, nilai etika. Etika memberikan standar atau patokan tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak terkait misalkan kayak norma, susila dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya yaitu universal, yaitu nilai etika bersifat umum dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, meskipun penerapannya bisa dipengaruhi budaya. Jadi kalau sudah ngomongin etika, karena bersifat universal, artinya kalau sesuatu katakanlah jelek, itu pasti kemungkinan kata orang dimanapun juga itu jelek karena bersifat universal. Kalau misalkan orang nyuri, itu kata orang Jawa jelek, kata orang Sunda jelek, kata orang manapun juga, kata orang Barat juga jelek. Itu universal sifatnya. Kemudian berikutnya adalah rasional, didasarkan pada pertimbangan akal budi, bukan hanya emosi atau kebiasaan. Jadi kalau kita ngomongin mencuri itu jelek, pasti akal budi kita beranggapan atau menganggap bahwa itu memang jelek, bukan hanya karena kita nggak simpatik ataupun hanya karena kita sangat tidak suka dengan seseorang, tapi memang mencuri itu menurut akal budi kita jelek, tidak baik. Juga reflektif. Etika mengajak manusia untuk merenungkan dan mengevaluasi tindakannya berdasarkan prinsip moral. Ya. Jadi lagi reflektif itu artinya bahwa ketika kita merenungkan, mengevaluasi suatu tindakan berdasarkan prinsip moral, kemudian akan tercerminkan, akan terrefleksikan tindakan tersebut. Perbedaan antara etika dan moral, meskipun sering digunakan secara bergantian, etika dan moral memiliki perbedaan mendasar. Disebutkan di sini bahwa asalnya adalah berasal dari filsafat, bersifat teori. Jadi maksudnya etika maupun moral berasal dari filsafat. Kemudian berasal dari budaya, agama atau adat, bersifat praktis. Ya. Dua-duanya seperti itu. Kemudian cakupannya, cakupannya lingkupnya lebih umum dan sistematis. Kemudian lebih spesifik pada kebiasaan dan nilai suatu kelompok. Kemudian sifatnya reflektif, kritis, dan analitis, normatif, dan diterima secara sosial. Ya, jadi maksudnya yang kiri itu etika, yang kanan itu adalah moral.
Nah, di sini ada semacam keterangan bahwa moral itu jangan mencuri, aturan yang diterima masyarakat ya, secara umum. Kalau etika, mengapa mencuri dianggap salah? Apa dasar filosofisnya? Ya, jadi analisis kritis terhadap norma tersebut. Jadi bisa dibayangin nggak kalau etika itu lebih reflektif, lebih mendalam dalam menganalisa suatu tindakan. Kemudian fungsi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan pribadi maupun sosial, sebagai itu fungsinya ya, sebagai alat evaluasi terhadap tindakan manusia, apakah adil, jujur, bertanggung jawab dan lain-lain. Kemudian fungsi lainnya, fungsi etika sebagai dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, terutama dalam konteks profesi, etika kedokteran, etika jurnalistik, etika bisnis, etika administrasi publik, etika ini. Sebagai landasan fungsi yang lain, etika itu sebagai landasan pembentukan hukum dan kebijakan publik yang adil dan berkeadilan. Ada pertanyaan? Oke, jenis-jenis etika nih. Etika deskriptif, etika normatif, dan etika terapan. Nah, etika jenis-jenis. Etika deskriptif menggambarkan nilai dan norma moral yang berlaku dalam suatu masyarakat. Misal, studi tentang norma kejujuran di budaya Jawa. Jenis berikutnya etika normatif, menentukan standar moral tentang apa yang seharusnya dilakukan. Ya, standar moral. Misalnya teori utilitarianisme, deontologi dan sebagainya, ukurannya. Nah, kemudian etika terapan, penerapan prinsip etika dalam bidang tertentu. Contoh etika medis, etika lingkungan, etika bisnis dan sebagainya. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol mengenai masalah etika, maka kesimpulannya adalah bahwa etika itu ilmu dan seni hidup, baik yang membimbing manusia untuk bertindak sesuai dengan nilai kemanusiaan, keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab. Dalam konteks kebangsaan, sistem etika seperti Pancasila menjadi landasan atau fondasi moral yang mengharapkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab dan bermartabat. Akhirnya itulah kemudian etika ini dikaitkan terkait dengan Pancasila. Nanti akan kita bicarakan. Tanpa etika, kemajuan teknologi dan kekuatan politik bisa menjadi alat kehancuran kalau tidak ada etika. Nah, mari kemudian kita perlahan-lahan melihat etika Pancasila ini seperti apa, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia tentunya tidak hanya berfungsi sebagai landasan politik atau hukum, tapi juga sebagai sistem etika, yaitu kerangka nilai moral yang membimbing sikap, perilaku, dan tindakan warga negara dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya. Pengertian Pancasila sebagai sistem etika berarti Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang bersifat normatif dan universal yang menjadi pedoman dalam menentukan baik buruk, benar salah, dan adil tidak adil dalam kehidupan sosial dan politik. Nilai-nilai tersebut tersirat dan tersurat dalam 5 sila Pancasila yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan utuh. Ya.
Jadi menurut setelah dikaji sistem etika Pancasila itu di sini sangat mendalam. Etika Pancasila adalah sistem nilai moral yang bersumber dari nilai-nilai dasar Pancasila. Itu adalah etika Pancasila yang menjadi pedoman bagi sikap, perilaku, tindakan warga negara dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga filosofis dan praktis, mengakar pada budaya, sejarah, serta nilai ketuhanan dan kemanusiaan bangsa Indonesia. How? Jadi kalau kita ngobrolin etika emang begitu ya. Kita kalau nggak kuat kita udah pusing sendiri. Karena ini terkait dengan filsafat. Tapi demikianlah kalau kita sudah mengalami, mendalami dan memahami Pancasila, maka dari segi apapun juga dia itu memang punya nilai yang luhur. Makanya dengan getolnya, dengan antusiasnya Presiden Soekarno sampai ngobrol di PBB menggaungkan atau mempromosikan Pancasila supaya dijadikan dasar kehidupan berbangsa seluruh dunia. Nah, itu bukan ya. Padahal negaranya baru aja berdiri. Dan kita juga patut bersyukur sekarang Presiden Indonesia berikutnya, menurut saya yang kedua setelah Soekarno belum ada lagi, hanya Prabowo ini yang kemudian dia punya talenta, punya skill dalam berorasi. Jadi pidatonya Prabowo bukan hanya hebat di dalam negeri, terutama di luar negeri itu sangat hebat. Kalau Anda melihat, mengamati bagaimana kemudian diksi-diksi istilah-istilah yang dilaksanakan digunakan oleh Pak Prabowo adalah bukan bahasa Inggris yang biasa, tapi bahasa Inggris yang sudah merupakan yang digunakan oleh para intelek. Itu mengenai etika Pancasila. Jadi hakikatnya adalah apa? Jadi etika Pancasila bukan sekedar aturan formal, melainkan sistem etika yang integralistik, menggabungkan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, nilai keadilan sosial. Kelima nilai ini saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan utuh yang menjadi dasar pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan dan bertindak. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan nilai-nilai dari etika ini, nilai ketuhanan, kemanusiaan itu sudah sangat kompleks, sudah sangat menyatu dalam kehidupan ini, kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara, kehidupan pribadi. Sumber nilai etika, jadi etika Pancasila itu bersumber pada tentu saja pembukaan dan batang tubuh, nilai luhur budaya bangsa. Ya, etika ini sumbernya adalah nilai luhur dan budaya bangsa. Kemudian ajaran agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia. Jadi jangan kira bahwa kita ngobrolin etika Pancasila itu ketika dianalisa dari segi agama pun bisa masuk, agama apa saja. Kemudian semangat kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan. Jadi sebelum Anda bingung, kalau ada pertanyaan, monggo. Pak, Yuk. untuk etika Pancasila ini kan berarti kan mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, Dia sama beda nggak sama etika umum yang udah kita ketahui? Etika Pancasila ini sama etika umum itu sama? iya, sebetulnya sih etika umum. Cuma lebih kerennya kalau dianalisis, etika umum itu yang ada di Indonesia adalah sebetulnya etika Pancasila. Karena yang namanya orang Indonesia pasti Pancasila, gitu loh. Karena semua nilai-nilai yang ada tuh, jadi tanpa kita nyari-nyari, tanpa kita, ini kan sudah menjadi darah daging kita.
misalkan teori gotong royong ya, mutual help itu kan, itu nggak usah kita dikasih tahu, otomatis kita tuh sudah punya rasa itu loh, saling bantu satu dengan yang lain. Jadi istilahnya Pancasila ini bukan sesuatu yang baru dan lagi kita pelajari, enggak, kita sedang menggali nilai-nilai kita sendiri. Makanya kemudian saya bersyukur di perjalanan usia sekarang ini kita menyaksikan terutama dari orang-orang luar ya, orang-orang luar itu yang mulai mengakui, mulai salut sama bangsa Indonesia. Kalau Anda lihat di medsos kan, bagaimana kemudian kita menjadi generous country loh. Generous country 5 tahun berturut-turut. Generous country itu adalah bangsa yang ramah ya. Pokoknya bangsa yang ramah, bangsa yang paling baik. Itu 5 tahun berturut-turut generous country. Kemudian bagaimana kita dianggap sebagai warga negara yang punya warganya itu sangat kompak, solid untuk memperjuangkan nasionalisme. Terbukti ketika ada kejadian di Saudi Arabia, ya. Di Saudi Arabia, kemudian polisinya aja kewalahan menangani begitu membludaknya orang-orang Indonesia pada datang mau membela tim nasional Indonesia. Dan banyak kali, belum lagi kulinernya. Saya ingat sekali tahun 2002 ya sampai 2006 saya tugas di Denmark. Kemudian saya masih merasa inferior terhadap makanan-makanan kita. Kenapa sih makanan Indonesia kok tidak dikenal di negara-negara lain secara internasional? Kok yang dikenal adalah makanan Jepang, sushi, sashimi ya. Kemudian makanan Thailand saat itu, Thailand ini namanya ada tom yam kung, ada apa lagi? Saya lupa. Kita tuh gak dikenal sama sekali. Tapi bayangkanlah sekarang semua orang bilang bahwa kalau ditanya kamu makanan Indonesia apa yang disukai adalah nasi goreng, gado-gado, rendang. Dengan gampangnya mereka sangat familiar dengan dengan food, dengan makanan kita. Jadi terima kasih tadi pertanyaannya. Jadi masalah Pancasila itu adalah sekedar untuk introspeksi bahwa kita tuh punya nilai itu. Dan saya juga berharap bahwa nilai-nilai itu tidak luntur, bahkan akan terus bisa terwariskan ke anak cucu generasi kita selanjutnya, insya Allah. Dan pokoknya ya, kalau kita ngomongin Indonesia sekarang ini, itu banyak sekali hal yang ajaib lah. Mungkin dari segi agama misalnya, ada yang bilang bahwa Borobudur itu tempatnya Nabi Sulaiman, ya kan? Tapi ya udah nggak apa-apa, karena bayangkan aja, karena di Jogja ada namanya Sleman ya. Sleman itu kan sebetulnya dari Sulaiman ya, dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat bukunya Aryo Santos yang mengatakan bahwa the last continent finally found, jadi benua terakhir itu akhirnya ditemukan, yaitu Atlantik ya. Jadi dulu itu Plato bercerita bahwa ada negara yang namanya Atlantik itu dulu saat itu ribuan tahun yang lalu terkenal sekali. Kemudian jadi Plato itu diibaratkan sebagai orang yang sangat istimewa, kayak bukan dukun sih, kayak nabi gitu ya. Dia bercerita dahulu ada semacam negara yang namanya Atlantis. Atlantis itu kehidupannya kayak di surga beneran. Masyarakatnya sejahtera, dipimpin oleh pimpinan yang adil, sejahtera ya. Nah, kemudian pokoknya sekilas dikatakan bahwa pada akhirnya si Atlantis ini kemudian hancur karena adanya semacam gempa bumi ya.
ada gempa bumi, ada glasial. Tapi yang menarik adalah bahwa Atlantik itu merupakan sumber kehidupan pertama itu harusnya di Atlantik, karena Atlantik itu lokasinya adalah di Khatulistiwa, di garis ekuator itu di situ mulai berhadapan ada yang namanya kehidupan panas dingin, terus kemudian kehidupan bercocok tanam itu di situ. Dari situlah kemudian orang-orangnya hijrah, ada yang ke India, ada yang ke kemana, ke Eropa. Jadi bahkan Aryo Santos itu profesor Brasil ya, itu mengatakan bahwa tidak bukan Indonesia terpengaruh dari orang India, justru orang Indonesia lah awal-awalnya yang kemudian menyebarkan seluruh kehidupan, seluruh peradaban itu ke seluruh dunia. Itu salah satunya. Jadi kembali ke laptop tadi adalah bahwa sekarang sudah banyak sekali cerita-cerita yang positif mengenai bangsa Indonesia dari segala hal. Kemudian Anda lihat sekarang dari sport, dari olahraga ya, ada si Radipa siapa tuh yang balap motor juara di Catalunya di mana? Spanyol. Terus terakhir lagi adalah si Janice Chen, petenis Indonesia jadi juara. Luar biasa Indonesia sekarang. Jadi kita bangga, tidak lagi menganggap diri kita sebagai superior. Bahkan kemudian dipelajari lagi banyak sekali zamannya Sayyidina Ali lah, mulai agama Islam itu disebarkan di daerah sekitar Aceh itulah. Mulai dari itu ada yang namanya Barus ya, dan sebagainya. Mungkin Anda silakan Google sendiri bagaimana namanya Barus itu satu-satunya kata dalam Al-Quran yang berasal dari bukan Arab, itu berasal dari kata Indonesia. Baik, terima kasih. Jadi lagi-lagi kita ngomongin masalah khasan dari etika Pancasila. Ciri khas etika Pancasila berakar pada kepribadian bangsa, tidak meniru sistem etika asing secara utuh, religius, humanis, ya, menggabungkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan secara seimbang, kontekstual dan dinamis, dapat diaktualisasikan sesuai perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya, universal dalam nilai, khas dalam penerapan. Jadi nilai seperti keadilan, kejujuran dan tanggung jawab berlaku universal, tetapi diwujudkan melalui kebudayaan Indonesia, misalnya musyawarah dan gotong royong. Ini nilai-nilai musyawarah dan gotong royong itu hanya orang Indonesia yang punya, yang tahu. Silakan Anda catat, Anda lihat di etika budaya orang-orang lain, nggak akan ada musyawarah dan gotong royong. Nah, ini cuma elaborasi dari hal etika tadi dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan sosial, dalam penyelenggaraan negara, dalam dunia profesi. Nothing is very new ya. Tantangan dalam penerapan etika. Jadi para mahasiswa sekalian, kalau kita ngomongin etika adalah ngomongin mengenai diri kita sendiri, sehingga kita harus paham, kita harus juga yang saya istilahkan berintrospeksi terhadap diri kita. Saya coba memberikan contoh-contoh ilustrasi supaya kita sama-sama berpikir, sama-sama merenungkan ya. Sekarang misalnya ada yang lagi ramai sekarang di medsos, pahlawan nasional untuk Presiden Soeharto ya. Orang-orang yang anti, orang-orang yang korban mengatakan Pak Harto itu sadis,
pembunuh dan sebagainya karena ada peristiwa 98 ya. Tetapi orang-orang yang kemudian yang pro mengatakan tidak, dia layak jadi dikasih sebutan, dikasih penghargaan sebagai tokoh nasional karena selama 32 tahun banyak sekali jasanya, banyak sekali yang hal-hal positif yang disebutkan. Kalau posisi saya adalah bagaimana juga Pak Harto itu pemimpin kita dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tidak ada yang namanya nobody is perfect ya. Nggak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Kalaulah dia mau diberi pahlawan nasional, kenapa tidak? Masalahnya kemudian kok dia sampai 30 tahun, ya salah siapa? Itu kan merupakan kesepakatan dari bangsa Indonesia. Nah, jadi dan sekarang saja sudah mulai ada muncul kita kembali kepada konstitusi, undang-undang dasar 1945 yang asli. Tidak yang jadi jangan lagi pakai direvisi-revisi di amandemen. Karena amandemen itu ternyata bikin masalah. Bahkan Pak Amin Rais pernah ngomong dulu sih kita tujuannya baik, bahwa semua untuk berdemokrasi semua orang itu harus memberikan semacam suaranya, sehingga harus ada suara langsung. Jadi dibayangkan suara langsung itu masa sih ada seorang yang bisa nyuap sampai jutaan ya? Ada yang bisa nyuap sampai jutaan penduduk. Nah, kan nggak mungkin kata dia. Tapi ternyata sekarang saya menyaksikan bener, ternyata bisa gitu. Makanya suap menyuap ini nggak perlu ada. Kita nggak perlu lagi yang terputar demokrasi langsung itu nggak perlu. Bila perlu presiden dipilih oleh rakyat melalui MPR lagi seperti zaman dahulu. Jadi jangan rakyat yang terus langsung memberi. Demikian juga para bupati juga gitu, para di atasnya bupati apa? Gubernur. Jadi saudara-saudara sekalian, pada zaman dulu kan yang namanya gubernur, bupati itu nggak dipilih langsung kayak sekarang. Heboh yang dapat hutang banyak, harus mengganti, kemudian banyak sekali juga nepotisme, banyak sekali suap menyuap. Itu terjadi karena salah satu analisis karena kita demokrasi itu hanya berlaku bagi masyarakat yang sudah maju. Kita belum maju, kita masih bicara suap. Jadi kalau sudah disuap, habis itu salah menyalahkan. Nah itu, makanya kemudian sekarang ada semacam pemikiran, ada semacam suara kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, nggak usah pakai yang pakai versi amandemen. Nah, itu adalah suatu proses politik. Mari kita saksikan bersama. Baik, yang kemudian tantangan dalam penerapan etika, ya, tantangannya itu praktek korupsi dan nepotisme yang bertentangan dengan sila. Jadi ini poin 1 inilah diperangi oleh Pak Prabowo sekarang. Tetapi sebetulnya intinya nilai-nilai ini mendambakan ya. Jadi setelah tahun 98 ketika Pak Harto jatuh, kita suarakan ya. Kita suarakan perang melawan korupsi KKN. Itu waktu zaman Pak Harto jatuh. Tetapi tidak berhasil. Bahkan seperti dikatakan oleh Pak Mahfud MD bahwa apaan korupsi kok malah sekarang lebih jelek, lebih sadis dibanding zaman Pak Harto. Serius. Setelah tahun 98 itu, setelah Pak Harto jatuh, reformasi itu
begitu pada masuk reformasi malah banyak sekali bangsat-bangsat yang luar biasa, tidak nyali-nyali kok. Sebetulnya ada sekarang koruptor yang bawa uang sampai triliunan rupiah. Zaman Pak Harto nggak ada. Memang ada sih orang-orang yang kaya, tapi kayaknya itu belum kaya banget loh. Tapi zaman sekarang kok ada yang namanya Halid siapa tuh yang tambang itu. Bagaimana kemudian ternyata setelah Menteri Keuangan menyatakan Pak Purbaya, semua orang awam bisa menyaksikan, bisa melihat masalah kita seperti apa. Ternyata yang namanya Pertamina gila-gilaan, banyak sekali dimanipulasi harga BBM itu, yang harusnya berapa tuh? Pokoknya harusnya 2.000 jadi 10.000 seperti itu. Itu bagaimana kemudian yang namanya tambang gila-gilaan pada mulai terkena masuk. Bagaimana mungkin yang dulu dibilang Kementerian Keuangan itu dulu kan paling hebat, zamannya Bu Sri Mulyani. Bahkan kami sebagai ASN iri sama teman-teman dari Kementerian Keuangan. Dia dapat tunkin 100%, ya, dapat tunkin 100%, sementara kita termasuk Dilan paling 78, dan untuk bisa menaikkan tunkin itu susah sekali dengan dalih bahwa Kementerian Keuangan itu tugasnya berat dan terdiri dari orang-orang hebat, dikasih tapi ternyata di era Pak Prabowo semua diporak-porandakan. Yang namanya Dirjen Pajak, kemudian Dirjen Bea Cukai, hancur semua. Mereka ternyata sarangnya korupsi. Mana yang bilang bahwa Kementerian Keuangan hebat? Tidak ada kementerian yang indispensable. Jadi artinya bahwa semua pos-pos atau tempat-tempat korupsi itu rawan, itu semua orang juga berat harus dijaga. Sekarang pajak dan bea cukai sekarang lagi dilihat, dianalisis, banyak sekali mereka yang kena, sementara banyak sekali pegawai-pegawainya pada minum di Starbucks sambil ngobrolin bisnis mereka, padahal dia itu adalah pekerja biasa, gitu ya. Kemudian yang kedua, intoleransi dan radikalisme. Ya, ini hal yang wajar. Politik identitas yang merusak persatuan, melanggar demokrasi prosedural tanpa substansi etis. Jadi maksudnya yang terakhir, demokrasi prosedural tanpa substansi etis, itu adalah kurang lebihnya orang-orangnya ini pada melakukan upaya mengatasnamakan berdemokrasi. Kan demokrasi harusnya, tetapi tidak ada substansinya. Bagaimana demokrasi? Kamu aja dapatnya dari jabatanmu, dapatkan dari nyolong, jabatanmu aja dapatnya dari kolusi, ya seperti itu. Etika Pancasila adalah jiwa moral bangsa, ya udah tahu lah. Kemudian penerapan etika Pancasila bukan hanya tugas negara, tetapi tanggung jawab setiap warga negara, ya. Itu yang ditanyakan itu. Ini penerapan Pancasila, tanggung jawab bersama. Pancasila bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghidupkan etika Pancasila, Indonesia dapat menjadi negara beradab, berkeadilan, dan bermartabat di mata dunia. Itu kurang lebih idealnya. Nah, nilai-nilainya sengaja agak kecil tapi supaya cukup, tapi ternyata malah nilai-nilai etika dalam sila-sila ketuhanan yang Maha Esa seperti itu.
kemudian kemanusiaan ini adalah nilai-nilai etika, bisa dibaca sendiri kan. Ciri-ciri khas Pancasila sebagai sistem etika. Ciri khas ya, integralistik, menggabungkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan sosial secara seimbang. Universal namun kontekstual. Jadi nilainya bersifat universal tetapi diwujudkan sesuai dengan budaya dan realita Indonesia. Kemudian normatif dan aplikatif, bukan hanya teori tapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Hierarki dan sistematis, kelima sila membentuk satu kesatuan sistem yang terpadu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Integralistik ya. Kita ngomongin Pancasila yang lima sila itu. Nah, ini aja mungkin yang paling penting. Jadi relevansi Pancasila sebagai sistem etika ya, di era modern. Di tengah tantangan globalisasi, digitalisasi, dan pluralisme, Pancasila sebagai sistem etika menjadi penangkal terhadap individualisme ekstrim, radikalisme dan intoleransi, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan kembali pada nilai-nilai etis Pancasila, bangsa Indonesia dapat membangun tata kehidupan yang adil, beradab, demokratis, dan berkeadilan sosial. Ini adalah satu halaman sebelum halaman terakhir. Halaman terakhirnya yaitu penutup. Pancasila bukan sekedar simbol atau dokumen historis, melainkan sistem nilai etis yang hidup dan harus terus diaktualisasikan. Setiap warga negara, terutama para pemimpin dan penyelenggara negara, memiliki tanggung jawab moral maksudnya, untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman etika yang dalam berpikir, bersikap, dan bertindak demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Insinyur Soekarno, presiden kita pertama, mengatakan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang akan membawa bangsa Indonesia ke arah tujuan luhurnya. Itu adalah kalimat terakhir juga dari presentasi ini. Selanjutnya silakan Anda bertanya atau memberikan semacam usulan, pemikiran, kita diskusikan bersama. And the night is dark and cold, and my heart feels weak and worn. I will lift my eyes to you,